ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Insyaallah kita masih dalam pembahasan Asratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda besar di antara tanda hari kiamat. Setelah pembahasan tanda yang pertama ataupun pasal yang pertama, yakni keluarnya Imam Mahdi, kemudian setelah itu yakni munculnya ataupun keluarnya Dajjal, disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu yakni munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan juga khusufatul salasa, penenggelaman bumi di 3 tempat, di timur, di barat, dan juga di Jazirah Arabia. Kemudian kita sudah telah membahas munculnya asap, dukhan, ya, yang menyeliputi ataupun yang menyeliputi manusia, dan juga terbitnya matahari dari arah barat. Dan insyaallah kita akan masuk pada pasal yang ke-8 ataupun tanda yang ke-8. Berkata al-muallif, ad-dabbah, al-faslu as-samin, yakni ad-dabbah, keluarnya binatang yang berasal dari perut bumi. Duhuru dabbatil ardi fi akhir zaman alamatun ala qurbis saati sabitun bil kitabi wa sunnah. Munculnya dabbah, yakni binatang atau dabbatul ardi, binatang yang keluar dari bumi di akhir zaman, merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat. Dan ini terdapat daripada Quran dan sunnah keterangannya. Di antara dalil dari para Quran, yakni dalam surah An-Naml ayat ke-82, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan, dan ketika perkataan jatuh kepada mereka, maka kami keluarkan kepada mereka dabbah, ini binatang yang melata, minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia dengan ayat-ayat kami mereka tidak yakin, tidak percaya. Fahadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, ja'a fiha dzikru khuruji dabbah, datang menyebutkan tentang akan keluarnya dabbah, yakni binatang dari perut bumi. Wa anna dzalika yakunu inda fasadin nas, dan ini terjadi, ya, binatang melata ini akan muncul di mana manusia pada masa kerusakan. Fasadun nas, manusia rusak agamanya, rusak akhlaknya, muamalahnya. Wa tarakahum awamirallah, dan disebabkan mereka, wa tarkuhum awamirallah, disebabkan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa tabdiluhumuddin al-haq, dan mereka merubah ataupun meninggalkan agama yang hak. Yukhrijullahu lahum dabbatal ardi, maka ketika ini terjadi, manusia dalam kerusakan akidah, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan mereka lebih memilih selain daripada agama yang hak, Allah Ta'ala keluarkan untuk mereka dabatun minal ardi, dabatan minal ardi, yakni binatang dari bumi. Fatukallimun nasa ala dalik, yang bisa berbicara kepada manusia. Subhanallah. Dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalil binatang ini bisa menandai, memberikan tanda kepada manusia mana yang beriman, mana yang kafir. Dan ini merupakan di antara kabar-kabar berita yang wajib kita imani, walaupun terkadang tidak masuk di akal kita.
Ketika ini datang dari Nabi kita Muhammad SAW, wajib kita membenarkannya. Qala al-ulama fi makna qauli ta'ala, berkata para ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala yang tadi kita bacakan, wa idza waqa'al qawlu alaihim, ketika jatuh perkataan kepada mereka. Ketika perkataan jatuh kepada mereka, maka kami akan keluarkan binatang dari bumi. Apa maksud daripada perkataan jatuh kepada mereka? Ai wajabal wa'id alaihim, yakni pasti ancaman itu akan ditujukan kepada mereka, kepada manusia. Litamadihim fil isyan wal fusuq wat tughyan, dikarenakan mereka berada dalam kemaksiatan, kefasikan, dan juga penentangan daripada ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Dan tentunya ini terjadi ya mendekati hari kiamat, di mana manusia pada masa kerusakan, subhanallah, ya, gimana mereka menentang ayat-ayat Allah, berpaling daripada ayat-ayat Allah, kefasikan, kemaksiatan merajalela, ya, wan nuzul ala hukmiha, dan tidak berhukum dengan ayat-ayat Allah, wantihaihim fil ma'asi ila ma la yanjahu ma'hu fihim mau'idah. Sedangkan nasihat-nasihat tidak lagi bermanfaat untuk mereka ketika mereka tidak berhenti dari kemaksiatan. Wala yasrifuhum an ghayyihim tadhkira, dan juga peringatan kepada mereka tidak mempan lagi. Subhanallah. Yaqulu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada mereka ketika ini semua terjadi, akhrajna lahum dabatan, maka kami akan keluarkan kepada mereka binatang minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Subhanallah. Yani Allah Ta'ala akan keluarkan binatang melata yang nanti akan bahas seperti apa binatangnya, ya, yang bisa berbicara kepada manusia, yang memiliki akal, yang mengerti, dan juga berbicara, bisa berbicara, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya binatang itu tidak bisa berbicara dan tidak mengerti bahasa manusia, akan tapi nanti Allah Ta'ala akan keluarkan binatang ini. Subhanallah. Dan ini menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Naam. Waqal Abdullah ibnu Mas'ud, berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, waqul qawli yakunu bimautil ulama. Apa maksud daripada firman Allah Ta'ala ketika turun perkataan kepada mereka, ya, maka Allah Ta'ala akan keluarkan binatang dari bumi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika para ulama wafat, wadahabil ilmi, ketika ilmu sudah lenyap dari muka bumi ini, warafil Quran, ketika Quran diangkat. Summa qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun melanjutkan, aksiru tilawatal Quran qabla an yurfa, banyak-banyaklah kalian membaca Quran sebelum Quran ini akan diangkat, dihapus. Qalu, maka berkata manusia kepada Abdullah bin Mas'ud, hadihi al-masahif turfa, nanti mushaf-mushaf ini akan dihapus, diangkat. Fakaifa bima fi sudurir rijal, bagaimana dengan Quran yang dihafal oleh manusia di dada-dada mereka? Qala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, yusri alaihi lailan fayusbihuna minhu qafran. Subhanallah. Quran ini akan dihapus, dihilangkan daripada dada-dada orang-orang yang menghafalnya satu malam, sehingga pagi hari mereka, dada mereka pun kosong daripada Quran. Mushaf-mushaf pun kosong, yang tertinggal adalah kertas-kertas. Wa yansawna la ilaha illallah, dan mereka pun melupakan la ilaha illallah. Manusia pun lupa kepada Allah Ta'ala dan tidak memahami la ilaha illallah, tidak lagi, ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaqauna fi qaulil jahiliyah wa as'arih, mereka pun berada pada masa-masa jahiliyah kembali. Subhanallah. Wadzalika khina yaqul qaulu alaihim, inilah yang dimaksud firman Allah Ta'ala ketika jatuh kepada mereka perkataan. Ketika perkataan jatuh kepada mereka, maka Allah Ta'ala akan keluarkan dabbah minal ardi, binatang dari muka bumi. Subhanallah, yang berbicara kepada mereka, yang memberikan tanda-tanda, ya, mana orang-orang yang kafir, mana orang-orang yang beriman.
orang-orang yang masih beriman. Kemudian yang selanjutnya dalil-dalil daripada sunnah. Tadi kita sebutkan dalil daripada Quran, yakni surat An-Naml ayat ke-82. Adapun daripada sunnah, di antaranya rawa al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 perkara ataupun ada 3 tanda. Idza kharajna, ketika 3 tanda ini muncul, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelum munculnya 3 tanda ini dia tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khairan, ataupun tidak bermanfaat lagi ya kebaikan amal yang dia lakukan yang sebelum 3 tanda ini muncul dia tidak lakukan. Apa itu? Tulu'us syamsi min maghribiha, ketika muncul terbit matahari dari arah barat, tidak bermanfaat lagi ya keimanan, kebaikan. Kemudian Dajjal, ketika munculnya Dajjal, wadabah al-ard, dan juga ketika muncul binatang dari bumi. Kemudian di hadis selanjutnya, hadis dari Abdullah ibnu Amrin ibnu al-As, qala, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu, aku menghafal satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak akan melupakannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah bin Amr mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalal ayat khurujan tulu'us syamsi min maghribiha, di antara tanda-tanda ya ataupun ayat tanda-tanda yang akan muncul mendekati hari kiamat, terbitnya matahari dari arah barat. Wa khurujud dabba 'alan nasi duhan, dan keluarnya binatang ya kepada manusia di waktu duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatihi, mana di antara 2 tanda ini yang muncul terlebih dahulu, fal ukhra ala isriha qariban, maka pasti akan muncul ya yang lainnya setelah itu. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi binatang ini keluar dahulu sebelum terbit matahari dari arah barat, ataupun terbit matahari dari arah barat dahulu, kemudian munculnya setelah itu binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Naam. Kemudian hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhruju dabbah, keluarnya binatang melata, fatasimun nasa ala kharatimihim, yang akan memberikan tanda kepada manusia di hidung-hidung mereka. Summa yamuruna fikum, kemudian semakin banyak tanda tersebut. Manusia memiliki tanda-tanda di hidung mereka dan semakin banyak. Hatta yastari rajulul ba'ira, sampai ada seorang membeli ba'ir, tunggangan. Fayaqul, kemudian ada yang mengatakan kepadanya, ada yang bertanya kepada orang tersebut, mimman istaraitahu, dari mana engkau membeli tunggangan ini, kendaraan ini? Fayaqul, dia mengatakan, min ahadil mukhattiyin, dari salah seorang yang memiliki tanda di hidungnya. Subhanallah. Ya, jadi binatang ini akan memberikan tanda kepada manusia di hidung-hidung mereka, yang nanti kita akan jelaskan dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan juga Imam Tirmizi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, takhrujud dabbah wa ma'aha asa Musa. Subhanallah. Akan keluar nanti dabbah, binatang, wa ma'aha asa Musa, dia membawa tongkat Nabi Musa. Subhanallah. Kita diuji dengan hadis-hadis seperti ini, beriman ataupun tidak. Ya. Yani nanti binatang melata yang keluar dari bumi ini akan muncul, akan keluar, dan dia membawa tongkat Musa. Wa khatamu Sulaiman, dan juga membawa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Fatahtimul kafir, maka binatang melata ini pun memberikan tanda dengan menstempel dengan cincin tersebut orang-orang kafir.
Qala Affan, yakni salah satu perawi hadis ini, ya, distempel di hidungnya bil khatam, dengan cincin. Wa tajlu wajhal mu'min bil asa, dan binatang ini membuat dengan tongkat Nabi Musa bersinar jelas wajah-wajah orang-orang beriman. Ya, hatta inna ahlal khiwan, sampai ada seseorang yang mereka berada di sebuah hidangan, la yajtami'una ala khiwanihim, mereka berkumpul untuk memakan hidangan yang sama-sama makan, ya, makan bersama. Fa yaqulu hada, orang ini mengatakan kepada yang lainnya, ya mukmin, wa yaqulu hada, yang lainnya berkata kepadanya, ya kafir. Subhanallah, ya. Orang-orang itu bisa nampak nanti mana yang kafir, mana yang beriman setelah diberi tanda oleh binatang ini. Nah, kemudian min ayyi dabba dabatul ardi, sekarang jenis daripada binatang ini seperti apa jenisnya? Subhanallah, apa yang dimaksud daripada dabat fil ardi ataupun dabatul ardi, binatang yang keluar dari bumi ini? Ikhtalafatil aqwal fi ta'yini dabatil ardi, maka dalam permasalahan ini berselisih banyak sekali pendapat-pendapat tentang, ya, jenis daripada binatang yang dimaksud, ya, dalam pasal ini, ya, yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Di antaranya qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, awalul aqwal annaha fasilu naqati salih. Ya. Pendapat yang pertama, binatang tersebut adalah merupakan anak daripada onta Nabi Saleh yang disapi. Ya. Wa huwa asahhuha wallahu alam, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Bahwasanya dimaksud daripada dabbah tersebut yakni anak daripada onta Nabi Saleh yang disapi. Nanti akan keluar. Subhanallah. Wastashhada li hadzal qaul bima rawahu Abu Dawud At-Tayalisi, yang memperkuat daripada pendapat ini kata beliau, ya, riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabbah. Beliau mengatakan Rasulullah pernah menceritakan tentang akan munculnya nanti di hari mendekati hari kiamat dabbah, binatang. Wa fihi, dan dalam hadis ini ada tambahan, lam yar'ihim illa wahiya targhaw baina rukni wal maqam. Ya, binatang ini tidak digembala. Mereka tidak menggembalakan binatang ini kecuali, ya, binatang ini yakni targhaw. Targhaw ini bersuara. Ya, kalimat targhaw ini digunakan untuk menyebutkan suara daripada onta, baina rukni wal maqam, yang nanti akan keluar, ya, antara rukun dan maqam, yang nanti keluar di Makkah, di Ka'bah. Wa madhi'u syahid qauluhu targhaw war-ragha innama huwal ibil. Ya, jadi kalimat ini menunjukkan, targhaw ini menunjukkan yakni suara daripada onta. Wa dzalika annal fasil lamma qutilatin naqa haraba. Yani kata beliau Al-Imam Qurtubi, ya, ketika naqah, onta betina Nabi Saleh ini dibunuh, maka anaknya ini yang sudah disapi ini lari, haroba. Fan fataha lahu hajar, maka ada sebuah batu yang membuka. Ya, fadakhala fi jawfi, maka anak onta ini pun masuk ke dalam batu yang membuka ini. Summan tabaqa alaihi, ya, fawa fi hatta yakhruja bi idznillah. Kemudian batu ini pun menutup, dan anak daripada onta Nabi Saleh ini pun di dalam batu ini, dan nanti akan keluar di waktu di mana Allah Ta'ala izinkan dia keluar. Summa qala laqad ahsana man qala. Ini pendapat Al-Imam Qurtubi. Beliau mengatakan inilah pendapat yang paling bagus, kata beliau. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wadkur khuruja fasilina qati saleh, dan ingatlah nanti ketika keluar anak daripada onta Nabi Saleh yang disapi, yasimul waro, yang akan memberikan tanda kepada manusia bil kufri wal iman, mana di antara manusia yang beriman, mana di antara manusia yang kafir. Subhanallah, ya. Naam, akan tapi ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa tarjihul Qurtubi li hadzal qaul fihi nadar, dan pendapat Imam Qurtubi ini ada, ya, fihi nadar, perlu dikritisi.
Kenapa? Fa innal hadis alladhi istanada ilaihi fi sanadihi rajulun matruk. Karena hadis yang beliau sebutkan ada sanad daripada rawinya itu yang matruk, yang ditinggal. Jadi hadis ini tidak diterima. Subhanallah. Kemudian yang kedua, pendapat para ulama yang kedua tentang dabbah, binatang yang keluar dari bumi ini. Annaha jassasa al-madhkura fi hadis Tamim ad-Dari fi qissati Dajjal. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya binatang ini adalah jassasa. Jassasa ini yakni binatang yang ditemui Tamim ya ad-Dari ketika terdampar di sebuah pulau ketika dia bertemu dengan Dajjal. Ya, orang yang mengaku Dajjal. Subhanallah, tentang kisah Dajjal. Wa hadzal qaul mansubun ila Abdullah ibn Amr ibn As. Dan pendapat ini ya dikatakan adalah pendapat Abdullah bin Amr bin As. Dan berselisih para ulama tentang kisah ini. Maksudnya kisah apakah yang ditemui Tamim itu Dajjal ataukah bukan. Ya. Walaysa fi hadis Tamim ma yadul ala annal jassasah hiya dabba allati takhruju akhir zaman. Syekh Yusuf Al-Wabil berkata, mengomentari hadis tentang Tamim yang dia berjumpa dengan makhluk di sebuah pulau. Ini atau disebut sebagai jassasa, ini tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah binatang yang nanti akan keluar di akhir zaman. Wa innamal ladzi jaa fi annahu laqiya dabba ahlabu kasirati sya'ar. Akan tapi yang dijumpai oleh Tamim ad-Dari ya, ketika dia berada di sebuah pulau, sebuah binatang yang seekor binatang yang rambutnya panjang sekali, bulunya lebat sehingga tidak nampak mana bagian belakang, mana bagian depan. Subhanallah. Dan ini tidak menandakan dia adalah dabba yang nanti akan keluar. Ketika Tamim berkata kepadanya, "Fasa'alha ma anta?" Siapa engkau? Qalat anal jassasa. Aku adalah jassasa. Ya. Wa sumiyat bil jassasa li'annaha tajussul akhbar lid-dajjal. Disebut sebagai jassasa karena dia tajus, mencari-cari berita tentang keluarnya Dajjal. Naam. Wa aidan, dan juga fama jaa fi sa'ni dabba allati natahaddas anha min ta'nifin nas wa tawbihim ala kufrihim bi ayatillahi ta'ala yubayyinu annaha ghairu jassasa allati tanqalul akhbaril dajjal. Dan binatang yang kita bicarakan ya, yakni keluarnya nanti binatang yang sedang menjadi pembicaraan kita yang nanti akan keluar untuk mencela manusia, melecehkan manusia karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga dia memberikan tanda-tanda di wajah, di hidung-hidung mereka, mana orang-orang kafir, mana orang-orang yang beriman. Ya, ini tidak menunjukkan bahwasanya jassasa ini adalah binatang tersebut. Ya, ini pendapat yang kedua, pendapat di antara pendapat para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, annaha su'ban al-musrifu ala jidaril Ka'bah allati iktala'atha al-aqab hina aradat Quraisy bina al-Ka'bah. Pendapat yang ketiga, binatang tersebut adalah ular, ya, yang mengawasi Ka'bah ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Ada ular yang mengawasinya. Kemudian ular ini disambar oleh aqab ataupun soker, yakni elang, burung elang. Subhanallah. Hadal qaul nasabul Qurtubi ila Ibnu Abbas. Pendapat ini oleh Imam Qurtubi dikatakan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Ya. Mangkulan min kitabin niqas, yang disebutkan dalam kitab An-Niqas, walam yadkur lahu mustanidan fi dalik, dan tidak disebutkan sanadnya. Tidak disebutkan sanadnya. Apakah benar pendapat Ibnu Abbas ataupun tidak? Imam Qurtubi tidak menyebutkan sanadnya. Ya, wa dzakaru Syaukani fi tafsirihi. Naam. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, anna dabba insanun mutakallimun yunadiru ahlal bid'ah wal kufr. Bahwasanya dabba, karena makna dabba adalah setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Ya, ada yang mengatakan dabba ini adalah manusia. Subhanallah. Mutakallimun, yang bisa berbicara, manusia yang bisa berbicara. Yunadiru ahlal bid'ah, ada seorang manusia yang dia mendebat ahlul bid'ah dan juga orang kufur. Wa yujadiluhum liyangqati'u, dan menjidal mereka supaya mereka berhenti dalam kekufuran. Ya.
Fayahliku man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, supaya nanti binasa orang-orang yang binasa dengan hujjah dan hidup orang-orang yang hidup dengan hujjah. Jadi adanya pendapat yang keempat ini adalah manusia dabbah ini yang ya mereka itu ataupun dia ini mendebat manusia, mendebat orang-orang kufur, mendebat ahlul bid'ah agar mereka berhenti dalam kekufurannya, agar tegak hujjah. Wa hadzal qaul dzakaru Qurtubi, dan perkataan ini juga disebutkan oleh Imam Qurtubi, ya. Waraddahu bi anna ad-dabbah law kanat insanan yunadiru al-mubtadi'ah, dan dibantah perkataan beliau. Kalaulah memang dabbah ini adalah manusia, ya, yang dia menjidal ahlul bid'ah dan juga menjidal ataupun mendebat orang-orang kufur, lam takuni dabbah ayatan khariqatan. Ini tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena munculnya binatang yang bisa berbicara nanti adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Kalaulah memang yang diartikan dabbah adalah para dai-dai contohnya, maka ini biasa saja, bukan khariqatan, ya, bukan sesuatu yang luar biasa yang diantara bentuk tanda hari kiamat. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, sesuatu yang luar biasa yang tidak biasanya, sehingga manusia pun tercengang-cengang, ya, manusia pun takjub dengannya. Subhanallah. Ini pendapat yang keempat yang dibantah, ya. Nah, kemudian wa aidan fihi al-udul an tasmiyati hadzal insal amunadir al-fadil al-alim alladhi ala ahli al-ardi an yusammu bismil insan aw al-alam aw al-imam ila an yusamma bid-dabbah. Tentu ini bentuk, ya, kurang sopan ketika seorang dai yang mendebat ataupun berdakwah ini disebut sebagai dabbah, disebut sebagai binatang, ya. Wa hadza khuruju min adatil fusaha, dan ini keluar daripada kefasihan, ya. Subhanallah. Wa an ta'dimil ulama, dan tidak mengagungkan ataupun menghormati para ulama ketika dabbah ini diartikan sebagai dai ataupun ulama. Subhanallah. Ini pendapat yang keempat. Yang kelima, anna dabba ismun jinsun likulli ma yadub. Ini lebih aneh lagi, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya dabbah di sini ini mencakup seluruh jenis setiap yang hidup di muka bumi ini. Walaisat hayawanan musakhkhasan muayyanan, dan bukan hewan khusus ataupun tertentu, ya. Yahwi al-ajaib wal gharaib, yang memiliki keajaiban, keanehan. Wala'alla al-murad biha tilkal jarasim al-khatira. Ada yang menafsirkan dabbah tersebut adalah bakteri virus. Subhanallah, ya. Virus allati taftakku bil insan, yang membuat manusia terluka ataupun memberikan mudarat kepada manusia, ya, badannya ataupun kesehatannya. Subhanallah, ya. Dan yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwasanya nanti akan keluar binatang yang berbicara dengan manusia. Ini bukan benar-benar bicara, tapi sebagai mengingatkan manusia. Dengan adanya virus, manusia menjadi ingat akan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pendapat ini juga dibantah, karena hadis-hadis secara jelas mengatakan bahwasanya arti dabbah adalah bahasa yang sudah dipahami oleh orang Arab, ya, adalah binatang yang melata, yang berjalan di muka bumi dan berbicara dengan manusia, tentunya dengan pembicaraan. Ini zahir daripada hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang, ya. Setelah tanda ini ada tanda yang terakhir, yakni api yang akan menggiring manusia ke mahsyar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.